Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Saudara, dalam tema kelimpahan dan kekayaan ilahi, kami terus menyampaikan karena saya percaya, saya yakin Bapak Ibu terus dibukakan Tuhan. Dan 2 minggu lalu saya sudah berbicara bagaimana kita mendengar Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Kita akan mendengar di situ firman disampaikan, ada respon sehingga kita bisa responsibility. Ketaatan kita bukan ketaatan buta, berdoa karena takut tidak diberkati, ibadah karena takut nanti dihukum. Tidak, Tuhan tidak punya konsep seperti itu. Dan hari ini saya akan menyambung lagi untuk menyampaikan tentang kebenaran ini lewat berkat kekayaan ilahi. Saudara antusias pagi hari ini? Coba bilang kiri kanan, tetap antusias. Kita akan baca bersama di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Saudara masih kuat? Yuk kita bangkit berdiri hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 16, 3, 2, 1. Sebab setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Sekali lagi saudaraku, biarlah firman ini kita deklarasikan mulai dari Roma 1 dan 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Loh kok nggak ada Indonesia situ? Cuma Yunani? Oke, sekarang yang orang Batak bilang gini. Tetapi juga orang Batak yang Chinese, tetapi juga Chinese yang Manado, tetapi juga Manado yang Jawa, tetapi juga Jawa. Pokoknya namanya orang tolong dijawab. Oke? Oke. Dari sebab 1 dan 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Manado. Ada yang lupa daerah sendiri? Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Apakah Injil Kristus itu? Ternyata Injil itu adalah kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Saudara berkata, Pak Roy, kalau uang saya komplit, banyak, itu kekuatan. No, terlalu banyak kesaksian. Orang kaya raya punya uang banyak, jatuh juga dengan uang banyak. Oh kekuatan saya Pak, kalau saya sudah ada posisi yang baik, pasti saya akan kuat. Oh, justru dengan kekuatan posisi itu juga menjatuhkan dia. Saudara, berapa banyak dalam hidup kita yang membesarkan bukan kekuatan Allah, yang membesarkan kekuatan pergumulan kita, yang membesarkan kekuatan masalah kita. Padahal itu bukan kekuatan. Ada banyak orang berkata ketika badai masalah datang, ketika persoalan datang, dia berkata begini, Pak aku gak kuat lagi. Sering dengar itu? Aku gak kuat lagi membesarkan anak-anak ini. Aku gak kuat lagi menghadapi gejolak ekonomi. Enggak kuat lagi. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tidak tahu dalam dirinya ada kekuatan Allah. Sekali lagi kita baca 1 dan 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya, dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Stop. Saudara lihat. Dengan kata lain dalam bahasa King James, aku tidak malu mengakui Injil itu. Wow. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, ketika pergumulan datang, ketika masalah datang, harusnya kita tidak berkata begini. Aku gak kuat lagi. Kita akan berkata begini. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Amin. Efesus 4 ayat 13. Ketika ada pergumulan yang tidak jelas seperti tidak tahu mau buat apa tahun depan. Aku percaya, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab tidak ada rencanamu gagal. Ayub 42 ayat 2. Kalau ada kekuatan Injil dalam hidupmu, anak-anakmu gak tahu ke depan, masa depan seperti apa. Engkau perkatakan, engkau deklarasikan bahwa rancangan Allah dalam pernikahanku, dalam anak-anakku bukan musibah, bukan malapetaka. Tapi masa depannya penuh harapan. Yeremia 29:11. Berapa banyak kita ketika menghadapi pergumulan, kita langsung berkata, aku enggak kuat, aku lemah. Ayo, ayat ini berkata, saudara, aku punya keyakinan yang kokoh. Injil itu adalah kabar baik, katakan kabar baik. Saya tidak tahu saudara lebih banyak dengar kabar apa. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, perhatikan kata menyelamatkan. Kenapa dia kekuatan Allah? Kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani sotero, soteria atau zozo. Jadi artinya bukan saja saudara diselamatkan dari api kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Tapi kata menyelamatkan atau soteria atau zozo itu bicara kesembuhan. Bartimeus yang buta menggunakan kata soteria. Sembuh, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun sentuh ujung jubah Yesus. Sembuh. Jadi kata soteria itu bukan bicara hanya saudara keselamatan, tapi kesembuhan, kelepasan, saudara keutuhan. Lah sekarang kalau kita terima Yesus, maka Injil adalah kekuatan Allah, mampu menyelamatkan pernikahan kita dari ujung perceraian. Amin. Mampu menyembuhkan kita saudara yang ada sakit. Kalau Injil adalah kekuatan. Nah, berapa banyak dalam hidup kita ganti. Kita berpikir bahwa kekuatan kita itu datangnya dari luar. Orang bisa tolong, saya setuju saudaraku. Tapi saudaraku, orang tolong itu saudaraku, tidak selamanya orang tolong. Hari ini orang tolong, besok dia tolong, puji Tuhan. 3 kali dia tolong, puji Tuhan. 4 kali dia udah cerita di mana-mana tentang engkau. Dan engkau emosi, engkau marah. Kenapa kita marah? Karena kita lupa kekuatan itu ada di dalam. Katakan di dalam. Keberadaan hidup kita bukan ditentukan apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalam. Nah, saudara lihat ayat berikut. Kenapa Injil itu kekuatan Allah? Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti ada tertulis, dia tertulis di Mazmur, dia tertulis di Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, sidang jemaat yang saya kasihi, di dalamnya ada kebenaran Allah. Kalau di dalam diri kita berkata begini, ada Injil dalam hidupku, tapi di dalamnya bukan kebenaran Allah, kebenaran diri sendiri, itu keliru Bapak Ibu. Nyata kebenaran Allah, kebenaran itu Allah apa? Nah, kita lihat konteks ayat ini, siapakah orang benar? Orang benar, saudaraku, saya berpikir dulu orang percaya. Kita kalau baca Alkitab harus selesai situasi atau konteks. Orang benar ini bukan orang percaya. Orang benar dan orang percaya beda. Orang percaya belum tentu dia orang benar. Tapi orang benar pasti orang percaya. Setuju? Sekali lagi, orang benar dan orang percaya beda. Orang percaya belum tentu orang benar. Orang Hokkien bilang, le xianseng yaso, ya xianseng yaso. Percaya Yesus, ya percaya Yesus. Judi jalan terus, itu orang percaya. Ya samalah dengan kita kan. Percaya matu Tuhan Yesus. Tapi saya itu mabuk terus. Dan dona huiba, apa parohana, seperti itu. Parohana, nah saudara, itu orang percaya. Iblis juga percaya tidak di Yakobus? Terus ngapain dia? Gemetar. Ya. Jadi sekali lagi, orang benar dan orang percaya beda. Ya. Saya tidak menghakimi saudara. Silakan saudara, apakah saya kategori orang percaya atau orang benar? Ya. Orang percaya begini. Aku percaya di gereja. Tuhanku rahasia. Wah paling gede suaranya kayak Pak Tony. Kau turun. Jangan dekat-dekat dengan beliau. Tempatnya dia sudah beli itu lokasinya untuk dia bebas. Nah,
Saya setuju di gereja kita nyanyi, aku percaya. Tapi saudara, ketika badai datang, hidup kita begini. Mulai kita bilang, Tuhan aku gak kuat lagi. Itu orang percaya. Coba tanya kiri kanan, kamu orang percaya atau orang benar? Orang percaya belum tentu orang benar. Tapi orang benar pasti orang percaya. Nah, siapakah orang benar? Adalah kebenaran iman. Orang yang benarnya Allah. Katakan amin. Lihat konteks, baca Alkitab itu harus konteks. Lihat, orang benar, perhatikan, kebenaran Allah. Jadi orang benar itu orang benarnya Allah atau kebenaran Allah. Ada kebenaran Allah dalam hidupnya. Kalau ada kebenaran Allah dalam hidupmu, itulah Anda orang benar. Kalau saudara ikut-ikut motivasi dunia, maka mereka suka berkata positive thinking. Saya dulu pengganggung di zaman saya kuliah, baca buku-buku New Age itu sangat terinspirasi zaman saya kuliah. Dan saya suka berkata, positif, berpikirlah positif. Tapi kalau saudara punya pemahaman masih di situ silakan aja ngomong itu. Tapi sekarang saya tidak mau bilang positive thinking, tapi right thinking. Positif belum tentu right. Tapi kalau right pasti positif. Oh jangan cerai, kelihatan supaya positif. Tidak boleh. Tapi kalau di dalammu udah cerai, apa arti itu? Saudara tidak nonton VCD porno atau macam-macam yang najis-najis, jangan ketahuan, itu positif. Kalau benar, nggak ada istrimu di samping, nggak ada siapapun di samping. Karena Anda orang benarnya Allah. Nah, boleh bilang begini, sekarang saya mau bilang, kamu orang benarnya Allah, coba bilang. Nah, perhatikan saya mau ambil kalimat ini saudaraku. Orang benarnya Allah atau kebenaran Allah, lihat. Dia akan bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Hidup kita bertolak dari mana dulu Bapak Ibu? Kalau kita cuma sekedar jadi orang percaya, saudara melayani di gereja ini. Saudara bertolak dari karena punya kerinduan. Kau berkorban habis-habisan pelayanan, beli sana, kunjungan. Kalau bertolak dari iman, ketika dalam proses saudaraku, ya, maka kan ada badai namanya storming, ada, ya namanya juga kerja tim selalu ada badai. Nah waktu saudara menghadapi badai, apakah engkau protes terhadap badai? Atau engkau tetap progres? Itu tergantung saudara. Ya. Jadi waktu kita bertolak dari iman, saudara harus tetap imannya mana? Roma 10 ayat 17, 2 minggu lalu. Masih ingat? Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau saya bertolak dari kebenaran Allah yaitu firman Kristus, maka badai apapun, maka situasi apapun, saya tidak akan salahkan suami, saya tidak akan salahkan orang lain. Kenapa? Saya bertolaknya itu dari mana dulu? Kalau saudara bertolak dari rasa kepahitan, ujungnya kepahitan. Anda keluar dari gereja ini pahit, Anda bertolak dari pahit. Siap-siap 6 bulan berikut, 7 bulan, 1 tahun di gereja itu alami pahit. Kenapa? Persoalan dari mana kita bertolak. Kalau kita bertolak, saudaraku, kita tahu Injil itu kekuatan Allah, maka bertolaklah dari iman dan memimpin kepada iman. Banyak orang percaya tidak bertolak dari iman. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya kecewa dia. Kok gereja gak peduli saya ya? Kok pemimpin gak lihat saya ya? Karena dia membangun bertolak dari keberhargaan. Wah kecewa saudara. Saya mau tanya. Jangan andalkan manusia termasuk suamimu Anda kecewa. Jangan andalkan manusia termasuk istrimu Anda kecewa. Kenapa Yesus berkata begini? Kalau kamu ikut aku, apakah kamu benci mama papamu, suamimu, istrimu? Itu maksudnya apa? Bukan kita benci istri. Prioritaskan Tuhan lebih dari istrimu. Itu maksudnya. Ketika istrimu mengecewakan Anda gak kepahitan kepada istrimu. Anda akan berkata, engkau bisa mengecewakan aku. Tapi sorry, aku tetap mengasihi kamu karena Yesus aku lihat dalam hidupmu. Tepuk tangan Tuhan. Ini kita, wah. Istri segala-gala, Pak Roy, saya kalau gak ada istri, walah mang silo. Saya kalau gak ada istri mati pelan-pelan, matilah.
Ya, saya coba ya, istri saya 3 hari nggak di rumah karena ada agenda wanita bijak. Ya memang repot saudaraku, masa ini anak waktu kecil-kecil minta ini, memang repot sekali. Mau lihat suami dan istri, coba kasih taruh suami di rumah 1 hari, pas itu pusing 7 kali 7, 49. Saya saudaraku, anak masih kecil, anak di istri di WB di Sijori. Wah udah ini dan saya gaya-gaya lagi supaya kalau istri pulang, waduh rumah ternyata rapi bersih. Saya bilang, oke nak, cepat ini, jangan sampai ini. Udah kan, saya pikir pasti mamimu bangga, pria sejati papimu. Bisa lah, nyuci baju semua bisa. Istri pulang, aku sudah yakin pasti nggak ada lah. Dia naik kamar aja, istirahat capek. Dengan baju WB, kok pada baju apa di ini, saya ke belakang. Lah kok kenapa nggak diangkat baju itu ya? Tiba-tiba ini ada di ini. Anak-anak bilang, papi kok masih ada ya mami kerja. Aduh kenapa kamu nggak ingatin? Aduh harusnya angkat itu sebelum mami tahu. Bisa nggak laki-laki? Nggak bisa. Makanya laki-laki saudaraku, dia jago cuma di luar aja, coba di dalam. Nah, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Injil kekuatan Allah, bukan kekuatan kita di manusia, di Allah. Suatu saat orang mengecewakan kita nggak kecewa, katakan amin. Engkau bertolak dari mana dulu? Ada orang bilang begini, Pak Roy, Tuhan bilang dia calon saya. Oke, Tuhan bilang kan, puji Tuhan. Menikahlah. Berapa tahun kemudian dia datang ke saya, Pak Roy kita mau cerai. Siapa bilang? Siapa bilang? Kayaknya Tuhan, sorry ya. Tuhan gak pernah bilang, masa Tuhan ada 2. Tuhan yang satu boleh menikah, Tuhan yang satu boleh cerai. Coba cek. Kalau Anda bertolak dari iman, ya udah. Apapun badai, apapun masalah, lihat. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar. Jadi kalau orang benar akan hidup. Katakan amin. Orang benar akan hidup. Nah persoalannya kita tidak menyadari kita orang benar. Ayo. Apakah saudara percaya saudara orang benarnya Allah? Hanya 4, 5, 6? Ya Pak Roy saya kan, ya tahulah Pak ya, dan lama masih berdosa Pak. Mata ini Pak, nggak bisa lihat amoy-amoy cantik gue ya Pak. Aduh Pak, nggak kuat Pak. Yang ketawa pengalaman. Ya ibu-ibu datang ke saya, Pak Roy gimana lah kan, aku kan masih daging Pak. Emangnya saya bilang kamu roh. Terlalu tidak menyadari Pak, aku masih berdosa Pak, mataku masih berdosa Kak, cungkil tuh mata kata Firman. Pak, macam indera saya Pak, aduh masih berdosa. Semakin engkau lihat engkau masih berdosa. Karena dia tidak tahu, Tuhan lihat dia sebagai orang benarnya Allah, amin. Saudara anakmu salah, kadangkala dia baik, kadangkala tidak. Gurunya bilang anak ini tak pintar, tapi saudara bilang begini, bodoh terus. Tapi coba kamu bilang, nak, kamu tuh anak baik, kamu hebat, kamu dahsyat. Seperti gambar ini, saudara coba bisa muncul gambar ini. Saudara kita bisa menikmati terang ini dari orang ini. Ya ini dia. Siapa dia? Ya, Thomas Alva Edison Sinambela dia. Ya suka-suka saya. Kemarin sudah diadatin dia. Ya, kan di sini cuma saya Sinambela, kebanyakan kan Simanjuntak, Sinaga, Simanurun, sisi-sisi lah ya. Oke, saudara tahu dia seorang yang menurut IQ-nya IQ rendah. Tapi hebatnya saudaraku, dia bawa surat. Mungkin sudah sering kali dia ada bawa surat, tapi kali itu surat yang terakhir. Dia bilang, Ma ini surat dari kepala sekolah. Mamanya baca. Ternyata itu terakhir dia sekolah. Sesudah itu dia tidak boleh ke sekolah, di drop out. Kenapa? Memang IQ rendah. Tapi ada seorang mama yang luar biasa. Ya saudara baca di Google aja dia punya kisah. Wow, terinspirasi saya dari SMP saya belajarin Thomas Alva Edison. Makanya kami di Presejati bilang begini, seorang pemenang bukan berarti orang yang tidak pernah gagal.
Tapi orang yang tidak pernah berhenti terus mencoba. 1, 2, 3. Ya. Jadi itulah agak sedikit jantungan kalau saudara ikut camp. Jadi Bapak Ibu, ibunya, mamanya berkata, nak kamu bukan bodoh nak. Hebat. Seperti Tuhan melihat kamu bukan pendosa, nak kamu anak yang hebat. Mamanya mulai coaching, mentor, counseling, training. Wow. Jadilah pribadi seorang Thomas dan experience ribuan kali. Mencoba, I will try. Bukan cuma ini one off, salah satu aja. Tapi memang terkenal dia lampu. Tapi ada banyak penemuan yang dia ciptakan. Dari seorang yang ditolak, di drop out dari sekolah. Tapi ada mama yang terus mementor. Saudara, Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan gak pernah lihat kamu pendosa. Tuhan lihat kamu orang benar. Mari kita baca saudaraku ayat berikutnya. Saya mau kita lihat di ayat ini. Roma 5 ayat 17. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Mereka, siapa mereka ini? Orang benar. Terus yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Siapa dia? Nah kita lihat saudaraku. Manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, maka dosa masuk. Masuk di mana? Semua keluarga, gereja, bisnis, di mana-mana. Satu orang dosa masuk. Nah, waktu dosa masuk apa? Ada kata maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah dan keselamatan datanya dari Yesus. Maut itu apa? Kematian. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada, tapi kita masih tetap suka terima maut itu. Saudara, maut itu bicara kematian, maut itu bicara kebinasaan, maut itu bicara dosa, dan dosa sudah diselesaikan oleh apa? Lihat. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia. Oke, saya mau kita munculkan ayat Roma pasal 6 supaya lebih jelas. Ayat 9 bilang begini. Oke, kita baca sama-sama. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, maut di luar Yesus, semua orang mati gak bangkit-bangkit lagi. Ada di sistem yang kalau bangkit penduduk Batam bertambah banyak loh. Banyak kita punya pengajaran begini, Pak Roy, aku mau mati bagi dosa saya. Aku mau mematikan kedagingan saya. Saudara bisa, saudara mati bagi dosa saudara? Gak bisa. Coba lihat ayat ini muncul terus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya Roy kamu pandang bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Bukan kamu mau mati bagi dosamu. Pak Roy, saya sedang belajar untuk mematikan kedagingan saya. Enggak bisa bro. Saya mau cek di kuburan Siti Meang. Coba saudara cek. Orang sudah mati, dikubur. Tiba-tiba 6 bulan, karena 3 bulan tuh di Batam sini agak lama kalau buat ini ya. Di semen katanya tanah apa. Kalau kami cepat banget 1 hari itu langsung jadi. Nah taruhlah ya 1 bulan. Tiba-tiba saudara jumpa mayatnya bangun. Saudara lari atau saudara mendekat? Kenapa dia bangun? Dia bilang begini, bro, aku mau mati bagi dosaku. Orang mati gak bisa bangun lagi, amin. Hanya Yesus yang mati dan bangkit, di luar itu gak bangkit-bangkit. Jadi Yesus bilang begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa? Bukan terhadap diri dia gak dosa. Kita yang berdosa. Terhadap dosa 1 kali. Mimpi cikai sekali. 1 kali untuk
Jadi jangan bilang, Pak Roy, saya jatuh dalam dosa Pak. Pak saya berdosa Pak. Memang muka Bapak kelihatan betul penuh dengan dosa. Satu kali, berapa lama Pak? Selama-lamanya. Dan kehidupannya, kehidupan Tuhan, ingat pesan saya di bulan-bulan lalu, kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, ajaran Kristus ada dalam hidup kita. Adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan ayat ini, saya mau kita mengerti bahwa tidak ada orang bisa mati bagi dosanya, tidak ada orang bisa mati bagi kedagingannya, tidak ada. Enggak bisa. Jadi jangan bilang Pak saya lagi belajar bagaimana mematikan kedagingan saya, enggak bisa. Boleh juga Anda mati 3 hari paling bangkit lagi. Hari 3 hari sayang istri, kambuh lagi hari keempat. Bukan itu saudaraku. Saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa di ruang ini ketika percaya Yesus, setelah percaya Yesus dia merasa sama sekali tidak ada dosa? Ada? Halo? Anybody home here? Setelah terima Yesus, wah, woman sense Yesus, woman sense Yesus. Saya percaya Yesus, wah, nggak ada dosa lagi, lihat jalannya aja, nggak ada dosa. Nggak ada, termasuk saya. Tapi kenapa saudara, saya tidak mau merasa saya berdosa? Ini ayat Bapak Ibu. Tuhan nggak lihat kita berdosa, tapi kita tetap lihat dosa. Makanya ayat ini berkata apa? Demikianlah hendaknya kamu, yaitu saya dan saudara, memandangnya tiap hari, pandang, puji Tuhan, Tuhan dosa saya sudah mati, Tuhan masa lalu saya kutuk saya sudah mati. Kadang-kadang dia muncul, karena ada cewek cantik, udah kamu udah mati, istriku lebih cantik. Nah, gitu saudaraku. Nggak percaya. Mana ada saya mau tanya, mau pendeta sekali berapa? Nggak ada keinginan dosa, ada. Cuma kesadaran kita, Bapak, bila anakmu, nak kamu anak hebat. Hari-hari anakmu anak hebat. Dia terima kata-kata itu, iya ya, saya hebat ya. Jadi janganlah saudaraku dimerasakan berdosa. Katakan sama-sama, sadar salib bukan sadar dosa, 3, 2, 1. Anda nggak usah suruh sadar dosa itu pasti. Sadarlah salib. Karena salibmu, Tuhan aku menerima keselamatan itu dia. Jadi demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi jangan lihat dirimu pendosa lagi, amin. Karena Tuhan sudah mati sekali untuk selamanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih kehidupan kita masih suka dengan mainan lama. Ada ayat memang begini, oh ya saya ingat. Coba baca Kolose pasal 3, ini orang-orang suka dengan hukum Taurat mengandalkan ayat ini. Kolose 3 ayat 5, kita baca 3, 2, 1. Karena itu matikanlah, ini kan Pak Roy ada matikan, ngeri banget ini. Makanya kalau saudara PKS, Pak matikan dosa Bapak. Kalau enggak Pak, mati betul. Ngeri, coba baca lagi sekali lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? 1. Juga keserakaan sama dengan penyembah berhala. Nah, kan kita bilang begini kan Pak Roy, lihat ada kata bahasa Indonesia, karena itu. Matikanlah, makanya saya Pak setiap harus matikan dosa itu. Matikan. Jadi kalau ada godaan, mati kamu, mati. Ayat ini karena itu, kenapa bahasa Indonesia karena itu? Coba lihat ayat 3-nya. Baca 3, 2, 1, karena itu sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam, ya yang mematikan dosa kita siapa? Kristus. Lihat kata telah itu sudah, bahasa Inggrisnya past, udah lewat, bukan future, bukan. Sebab kamu, jadi karena itu matikanlah, bukan berarti saya mematikan. Tinggalkan, putuskan, jangan itu lagi, karena dosa itu sudah mati, jangan main ke situ lagi, amin. Ada orang Kristen suka ungkit dosa kebanggaan. Pak Roy, waduh Pak,
Kalau ingat dulu saya Pak, habis dia. Ya udahlah, udah mati-mati, jangan bangkit-bangkit. Bilang kiri kanan, kalau udah mati kamu jangan bangkit-bangkit. Kadang-kala bangga orang kalau, Pak saya, aduh sekarang Pak saya jadi istri yang tunduk sama suami. Kalau 4 tahun lalu Pak aku tanduk Pak. Udahlah Bu, jangan banggakan itu. Saudara sudah mati bagi dosa-dosa karena Yesus kan? Nah marilah Bapak Ibu, kalau suami istri saling lihat, tidak ada lagi dosa karena sudah mati. Lihatlah saudaraku, ada sisi-sisi kelebihan yang luar biasa dalam diri istri kita. Amin Bapak Ibu. Nah ada satu ayat lagi yang begitu keras, saya pikir ini begitu keras. Rasul Paulus bilang dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Kita baca 3, 2, 1. Adakah kamu sebodoh itu? Duh ngeri. Terus kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan? Tadi di dalam Roma 1 ayat 17, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau bertolak dari imannya Allah itu roh, gak mungkin kita akan mengakhiri dengan daging. Saudara melayani Tuhan, tapi ujungnya ada kedagingan saudaraku. Ya, apa yang bertolak dari hidup kita? Kalau saudara bekerja di satu perusahaan atau apa saja, apa dasar hidupmu? Kalau Tuhan, pastilah susah apapun, Anda akan pasti menyelesaikan dengan luar biasa. Katakan amin. Jadi jangan saudaraku dari roh akhiri dengan daging. Yaitu karena punya kepentingan-kepentingan aja. Saudara mau melayani Tuhan karena ingin supaya dilihat, dihargai. Lah kalau nggak dilihat, dihargai, apakah saudara marah? Berarti bertolak belakangmu dari mana dulu? Oh punya kepentingan ingin dihargai. Loh tidak saudaraku. Kita di gereja saya apresiasi saudara melayani, nolongin orang, sembuhkan orang. Saya juga nggak bisa ngapresiasi karena siapapun sudah terlalu banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, Anda tidak luput dari apa dilihat Tuhan. Katakan amin. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau anak yang masih suka ingin dipuji, itulah Rasul Paulus bilang, makanannya itu suka bubur. Ya saya suka makan bubur sih, apalagi bubur ikan. Tapi saudara hari-hari aja lecek mau terus makan bubur. Pak Haji, Pak Sapai lecek bubur terus. Lama-lama ya mangsi juga saudaraku. Artinya apa? Lembek karena bubur kan. Coba bakute, ada tulangnya sedikit keras. Coba ikan, apalagi ikan di Johor. Tolong ajak penatua ya. Enggak, tadi Pak Tony cerita, saya bilang Pak ada salam enggak yang punya ikan itu sama saya. Ya jadi Bapak Ibu, kata Paulus kalau mau ikut lama udah boleh jadi guru. Tapi masih aja sibuk pengajaran baru di pertobatan, mainnya luka-luka batin. Udah 5 tahun ikut Tuhan tersinggung. Udah 10 tahun masih ngambek sama istri. Udah 20 tahun menikah loh masih ngambek. Jadi Bapak Ibu kita itu kata Rasul Paulus makanannya bubur. Yang gak bisa dewasa seperti itu saudaraku. Nah Bapak Ibu saya percaya jemaat ICM lah. Marilah kita bertolak dari iman, bukan karena wah aku sayang istri, tapi bukan karena kok istri nggak puji aku marah dong. Nah salah itu, bertolak dari mana itu? Kalau bertolak dari Kolose 3:23, apapun yang aku perbuat untuk Tuhan kok. Tangan kanan memberi, tangan kiri. Saya dulu bilang sama orang nomor 1 Batam waktu acara gereja ini peresmian, dia bilang Pak Pendeta, kalau di Injil Bapak bilang tangan kanan memberi, waktu itu di ruang saya. Tangan kiri gak boleh. Ya itu betul saya akui. Tapi untuk kota Pak, tangan kanan harus tahu Pak. Supaya mereka tahu gereja Bengkong itu suka banyak buat sunatan massal, bantu-bantu orang, ini. Dia balik, ya kalau di Injil tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Kalau kota Batam harus tahu Pak itu. Karena kan mereka kami gak masuk koran, gak masuk apa, jadi dia bingung. Ini gereja udah buat 600 tahun berapa tuh 600 lebih anak-anak sunatan massal, pesta rakyat, terus dari gereja sumbang 2 ekor sapi, berapa ekor kambing di masjid raya, saudaraku.
Nah udah banyak berbuat kan, buat kota. Jadi dia bilang, wah saya bilang, iya Pak, Alkitab bilang kalau tangan kanan memberi. Saya di ruangan dia dengan dia, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Wah mulia sekali Pak Pendeta, tapi kalau kota Batam, kalau tangan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri harus kasih tahu Pak. Saya tanya, Pak Wali kasih tahu lewat apa? Koran. Oh iya, nantilah Pak ya, aku nggak terpikir sih. Ya, saudara, jadi jangan mulai dari daging roh, akhiri dengan daging. Nah kita kembali lagi ke ayat tadi Roma, saudara, Roma 17. Iya. Nah next aja. Next. Nah lihat, saya mau di bagian kedua. Jadi tadi saya sudah terangkan bagian pertama. Jadi ingat, oleh dosa satu orang maut berkuasa, tapi oleh satu orang juga tidak berkuasa maut. Ada amin? Makanya jelas saya bilang saudaraku. Nah yang kedua lihat, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kata menerima itu bahasa Yunani lambano. Menerima, lambano. Coba semua katakan lambano. Aku di lambano. Apa itu? Aku ditangkap. Jadi waktu Yesus di Taman Getsemani, saudaraku, ketika dia selesai berdoa, dan itu perjuangan yang luar biasa sehingga sekujur tubuhnya melulu butiran-butiran darah. Dan selesai itu tiba-tiba prajurit serdadu Roma, saudaraku, datang, lambano dia, menangkap. Jadi saudara, kalau sudah di lambano, orang itu nggak bisa. Coba Pak Teddy maju sebentar Pak, supaya masuk YouTube sebentar Pak. Ayo Pak. Ada orang tanya Pak, orang Makassar, Pak siapa itu Bapak itu suka nyanyi? Oh itu Pak Teddy. Nah inilah, nanti lihat ya, orang Makassar selalu nonton Pak. Oke. Tuh, cara maju aja beliau saudara, dia kancing jasnya saudara. Ya, nah lambano artinya apa? Ditangkap. Jadi kalau beliau lari sebentar lari Pak, saya langsung tangkap. Ini lambano, ditangkap, menangkap. Berarti apa? Kekuasaannya ada pada siapa? Iya, yang saya. Mau kemana dia? Enggak bisa. Kenapa saya ambil kecil, nggak ambil yang besar? Karena nggak kuat nanti kalau ini masih bisa kali ya. Terima kasih Pak. Ya masuk TV Bapak. Kan ada fansnya orang Makassar jadi itu. Inilah Pak Teddy Wijaya. Ya jadi saudaraku, ketika saudara lambano ditangkap, berarti apa? Orang itu berkuasa. Nah kita siapa yang menangkap? Dua hal. Kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Ada dua hal yang menangkap kita. Jadi kata menerima bukan sekedar aku terima. Yes, bukan. Itu pengertian bahasa Indonesia yang kurang deep. Tapi sebenarnya kamu telah lambano. Kamu gak boleh kemana, dosamu gak berkuasa lagi. Yang berkuasa kelimpahan kasih karunia. Pak Roy, aku benci teman saya Pak. Kamu bisa mengampuni karena kamu sudah lambano kelimpahan kasih karunia. Kamu mudah memaafkan orang karena kamu sudah lambano. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Kita enggak. Masalah tetap masalah. Konflik biarin berlama-lama. Iya Pak, lambano. Muku yang lambano saudaraku. Simbolis yang lambano Anda. Udah bilang matahari terbenam. Jangan. Udah berapa kali terbenam saudaraku, marah terus saudaraku. Kadangkala udah 1 minggu terbenamnya. Dia iya Pak, lambano ya, lambano iblis. Simbolis yang lambano kita saudaraku. Ayat ini bilang bukan. Yang menangkap kita apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 hal yang ditangkap. Saya ditangkap oleh kelimpahan kasih karunia, maka murah bagi saya mau mengampuni orang. Kalau ada orang berkata begini, Pak Roy, tidak mudah mengampuni, makanya tidak ada kekuatan Injil. Injil yang memampukan engkau mengampuni orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau engkau ditangkap oleh kelimpahan, luber kasih karunia itu, masa sih saudaraku, sejahat-jahat orang, engkau gak bisa mau melepaskan pengampunan.
kita sudah ditangkap oleh anugerah kebenaran. Ada kebenaran Tuhan. Dengar Yesaya 30 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibatnya sebagai ketenangan. Yohanes 8:32, di mana kebenaran itu memerdekakan. Ketika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu melepaskan, menyembuhkan. Sebab Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Loh, kalau kita ditangkap oleh kebenaran itu, bukan lagi kebenaran diri kita sendiri. Enggak, aku enggak memaafkan istriku. Sorry bro, kebenaranmu, bukan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan, hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16, amin. Kalau ada kebenaran Tuhan, maka kebenaran diri sendiri tergeser Bapak Ibu. Seringkali dalam hidup kita ditangkap oleh kebenaran diri sendiri. Saya berdoa seluruh jemaat, apapun situasi keadaan ini, engkau di mata Tuhan sudah ditangkap oleh kelimpahan kasih karunia, sudah dilambano oleh kebenaran. Nah, waktu kebenaran ini maka Anda akan jadi orang yang berkuasa. Berkuasa oleh apa Pak? Berkuasa oleh kelimpahan kasih karunia. Berarti apa? Kelimpahan kasih karunia itu yang berkuasa buat engkau. Anugerah kebenaran yang berkuasa bagi engkau. Jadi kalau engkau berkuasa, jika Anda berkuasa, dosa tidak berkuasa lagi. Katakan amin. Jika Anda berkuasa, maka penyakit-penyakit tidak akan berkuasa. Katakan amin. Jika Anda berkuasa oleh kelimpahan, kasih karunia oleh anugerah kebenaran, maka setan-setan tidak berkuasa. Kok cuma persoalan kegalauan aja Anda biarkan bertahun-tahun. Anda sudah dilambano oleh dia. Padahal Anda sudah berkuasa oleh kebenaran. Maka hal-hal itu tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Mari saudaraku, kita bisa saja marah orang nggak suka kita. Kita bisa marah. Tapi ingat loh, kita pandang salib Tuhan. Tuhan, aku sudah dilambano oleh Engkau. Adapun hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Saudara nangkap sampai di sini saudaraku? Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita memperoleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu? Kita menerima ayat di awal tadi kita baca Roma, itu lewat iman. Pertanyaannya bagaimana kerja iman? Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Nah ini saudara, the power of declaration, the power of proklamirkan. Ini kita jadi orang Kristen gak suka deklarasikan. Bagaimana bekerja, bagaimana saudaraku kelimpahan anugerah dan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu bekerja? Lewat iman. Iman, Roma 10 ayat 17, iman jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti begini, bekerjanya iman begini. Aku percaya, saudara percaya firman Tuhan? Sebab itu aku berkata-kata, itulah orang Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel. Kita kalau baca ayat, baca Alkitab kita. Saya kalau tiap malam dengan istri anak, 2 anak di Jakarta, kita video call tiap mesbah keluarga. Harus saya mau dengar. Kadang-kadang internet di apartemen anak saya suka hang. Jadi baru muncul lagi ya. Harus perkatakan. Jadi saudara, kalau baca firman jangan di rumah ya. Kalau Bapak Ibu saya dorong yang suami istri baca firman. Ayo yang hujan turun lagi yang. Ayo baca. Baca mana ayat ini? Ya, mulai Pak. Itu simpanse itu saudaraku. Makanya kenapa tiap minggu Bapak Ibu worship leader atau siapapun para tim suruh aja kita deklarasikan firman. Kalau saya jujur kalau baca kalau disuruh saya nggak mau bilang begini. Tadi apa ayat ya? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang enggak. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Tapi aku datang begitu tangannya kepal-kepal.
Saya lihat Pak Markus, jodoh Pak kita. Begitu baca firman Pak. Ih. Ya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Perkatakan firman itu penyakit. 1 Petrus 2:24 tentang ekonomi. Filipi 4 ayat 19. Perkatakan itu, ikut kalimat saya. Perkatakan apa yang saya imani. 1, 2, 3. Perintahkan apa yang saya perkatakan. Iya saudaraku. Kita enggak saudaraku. Mau doa orang sakit. Waduh kayaknya susah ini bisa sembuh enggak ya. Ya ile emangnya Anda yang bisa menyembuhkan. Enggak bisa. Coba lihat kiri kanan. Kamu memang enggak bisa. Tapi yang bisa Tuhan dalam diri kamu. Tepuk tangan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudaraku, kitab genealogi itu kitab Kejadian. Ketika Tuhan melihat kegelapan, ini beda, saudaraku. Ketika Tuhan melihat kegelapan, dia berkata begini, Yehiwa, or itu terang. Jadilah terang. Dia tidak lihat, aduh gelap. Gelap, tolonglah ya. Aku memperintahkan, jadilah terang. Tidak. Tuhan melihat gelap itu, dia begini. Aku mau terang itu, bukan gelap. Wow. Ketemu orang sakit. Waduh lumpuh. Bisa enggak ya? Waduh. Dulu saya akan latih ya, zaman SPK. Semua jemaat yang sudah itu di training namanya School of Believer ya, yang jemaat lama masih ingat lah. Doain, dia semangat, nah inilah saking roh, orang kayak dari tempat duduk maju buka mata, dia enggak sambil maju, langsung berjejer, berbarislah di depan dia pas orang lumpuh, pas dia buka mata, oh bro, gantian berat ini. Aku bagian yang pilek-pilek. Pilek dan kanker bagi Tuhan sama, sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan gitu Bapak Ibu. Saya juga bukan hebat juga kok. Doain orang mau puluhan tahun saya tetap aja. Cuma itu ketika saya lihat orang sakit, saya bilang begini, aku mau sembuh dia Tuhan. Walaupun ingat statement saya, keterbatasanku adalah sebuah fakta. Tapi imanku melebihi fakta. Aku hidup bukan karena fakta. Tapi karena janji-janji Allah. Lalu kita lihat aja. Tuhan tidak lihat terang. Tuhan tidak lihat gelap. Oke, jadilah terang. Nah, dia bilang, yeyo, aku mau terang. Terang. Amin Bapak Ibu. Ya janganlah saudara saya warna begini. Aku mau perai putih. Janganlah. Putih ini Bapak Ibu. Aku percaya. Aku imani. Aku perkatakan, yang aku perkatakan, aku perintahkan. Wow. Coba Bapak Ibu, kita ada masalah, istri bilang, istri bilang, Pak, kita susah Pak. Suami jangan bilang, iya mah, Papa lebih susah. Ya amplop sudah, amplop ini bayar perpuluhan. Jangan gitu, suami bilang begini, itu kayak Adam aja, digoda langsung tergoda. Kamu bilang susah, ingat, Tuhan kita. Allah yang besar. Mau tahu lagunya? Bang Ong Ci Ong, Bang Cu Cicu, nggak ngerti kan? Isi kuanande. Tuhan adalah Raja Bang Ong Ci Ong. Tio, Bang Cu Cicu lah. Hoken lo Tio Cunang, Batak Nang. Maksudnya Tuhan itu Raja. Tuhan di atas segala-galanya. Mari istriku kita berdoa. Aku menerima berkat itu. Begitu. Jadi bisa saja si suami yang lemah. Lihat mukanya panjang karena belum ada proyek. Panjang terus. Seminggu gak kerja lihat istri. Jangan lihat. Panjang terus. Istri langsung datang lah goda-goda. Pak. Pekerjaan boleh enggak, tapi aku mau kamu ceria loh Pak.
Ya kan, jangan aku nggak mau tahu pak. Le keluar lecokan cari luit, boluit lemeteng, astaga. Benar-benar dia tidak pulang, kia-kialah dia kena goyah. Ketemulah, kan baru saudara datang ke PKS. Wah pak, wah bantu saya doa, wah suami seminggu tak pulang. Setelah konseling, istri yang suruh jangan pulang kalau nggak bawa duit. Ih celaka, kata Pak Aseng masuk angin. Janganlah Bapak Ibu. Amin. Apa amennya saudaraku? Amennya ayat ini coba muncul. Kita baca 3, yuk muncul cepat. 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya belum terjadi apa-apa, tapi aku lihat. Itu kayak Tuhan, gelap, dia nggak lihat gelap, terang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akhiri dengan beberapa poin ini, kesimpulan saudaraku. Mari kita baca 3, 2, 1. Kekuatan kita adalah Injil. Karena Injil adalah pewahyuan tentang kebenaran Allah oleh iman. Yaitu hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang kedua, deklarasikan bahwa saya orang benar Allah oleh iman dalam Kristus. Yang ketiga, menyadari bahwa Yesus sudah mati bagi dosa. Bukan sadar dosa, sadar salib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.